semuanya. Halo semuanya, gimana nih kabar adik-adik sekarang? Pastinya luar biasa. Biar tambah semangat, ayo kita kakak yel ini. Nah, sebelum kita yel-yel, kita semua bangkit berdiri. Yuk, udah pada bangkit berdiri belum nih? Ayo berdiri semuanya. Nah, yel-yelnya apa tuh kak? Nah, jadi kalau kakak tanya adik-adik, apa kabarnya hari ini? Adik-adik harus jawab Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Joy. Nah, udah pada inget belum? Udah pada inget belum ya mereka? Coba tanyain kak. Udah pada inget belum? Nah, bagus kalau udah pada inget. Bagus. Nah, sekarang kita semua bangkit berdiri lagi. Kita sama-sama. Adik-adik sekolah minggu apa kabarnya? Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Joy. Nah, udah pada semangat kan? Sekarang kita mau ngapain nih Kak Jona? Nah, sebelum kita masuk ke acara inti hari ini, kita bakal masuk ke dalam puji-pujian terlebih dahulu. Oke? Sampai ketemu di puji-pujian. Hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita yang selanjutnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan telah mempertemukan kami melalui sekolah minggu online ini. Kita telah menaikkan puji-pujian Tuhan. Semoga puji-pujian yang kita telah naikkan berkenan kepadamu Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah agar kita dapat memahami dengan baik dan kita dapat mengerti. Dan bukalah hati kami agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dan terima kasih Tuhan, berkatilah kami untuk waktu yang kedepannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kan kita sudah bernyanyi dan bersukacita bersama. Nah sekarang kita mau mendengar drama mengenai seseorang yang kaya raya, namun yang dia peroleh dengan cara yang tidak jujur atau menipu. Namanya Zakheus. Nah untuk cerita yang lebih lengkapnya, mari saksikan video ini sampai habis ya. Di kota Yeriko, ada seorang yang kaya raya bernama Zakheus, kepala pemungut pajak. Tetapi Zakheus ini seringkali meminta uang bayaran lebih banyak dari yang seharusnya, hingga orang-orang tidak suka kepadanya. Mereka mencibirnya dan menjauhinya. Hingga suatu hari, Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko. Tuhan Yesus berjalan melintasi kota itu. Dan Zakheus yang tahu, ia ingin melihat Yesus. Tetapi tidak bisa, karena tubuhnya pendek. Dan akhirnya Zakheus pun bingung. Bagaimana ya cara mendekati Tuhan Yesus ya? Zakheus mencari akal. Dia melihat sebuah pohon ara dan memanjat pohon itu untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat ke situ. Dan akhirnya Tuhan Yesus melihat ke atas dan melihat Zakheus. Yesus berkata, Zakheus, segala turun, sebab hari ini aku harus menginap di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dari pohon itu dan menerima Yesus dengan sukacita. Zakheus sujud di hadapan Tuhan Yesus dan orang banyak terheran-heran. Mengapa Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa itu? Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada orang yang kuperas secara tidak adil, akan kukembalikan 4 kali lipat. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak Tuhan datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Zakheus pun akhirnya bertobat dan mengembalikan uang kepada orang-orang yang ia peras.
Nah, adik-adik, cerita Zakius yang barusan kita tonton mengajarkan kita tentang kejujuran, di mana setelah Zakius tahu akan kesalahannya, dia mengakuinya, bahkan memperbaikinya. Dia tidak malu untuk mengakui kesalahannya itu dan memperbaikinya. Begitu juga dengan kita ya adik-adik. Jika di sekolah adik-adik pernah berbohong atau melakukan kesalahan, kalian harus berani mengakuinya. Jangan menutupi kesalahan kita atau karena takut dihukum jadi nggak mau kasih tahu gitu. Nah, misalkan adik-adik pernah nggak jujur saat ujian atau mengambil barang teman tanpa izin, kalian harus ngembaliin ya, dan juga jangan lupa minta maaf. Nah, kalau di rumah, kalau kita salah, jangan pernah ragu adik-adik untuk minta maaf sama orang tua kalian, karena kejujuran itu membuat hubungan kita dengan Tuhan, dengan orang lain menjadi lebih baik. Jadi, mari kita belajar dari Zakius untuk selalu berkata jujur, baik di sekolah, di rumah, di gereja, dan di mana saja. Karena kejujuran itu membuat hati kita senang dan Tuhan juga senang hati. Kita hidup dengan benar. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri sesi sekolah minggu online kali ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk selalu jujur dalam setiap tindakan kami. Sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tolong berkati kami agar apa yang pun yang kami lakukan dapat berhasil, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.